Ribuan pengemudi ojek online melakukan atau kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi serentak yang digelar di sejumlah kota besar, yakni di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Semarang, dan juga Lampung. Di ibu kota sendiri, tempat saya berdiri, yakni di depan Patung Kuda, masa mulai berdatangan sejak pukul setengah 11 siang tadi, dan mereka berkumpul di 3 titik utama, yakni kawasan Patung Kuda, depan gedung DPR atau MPR RI, dan juga di depan perusahaan aplikator sendiri. Dan untuk mengetahui tuntutan dari aksi unjuk rasa ini, saya sudah bersama salah satu pengemudi ojek online. Halo Mbak, boleh disampaikan namanya siapa? Meliana. Mbak, kalau dari tuntutan sendiri apa yang Mbak tuntut? Tuntutan di sini kan ada beberapa tuntutan ya. Mungkin yang lebih mencoloknya itu kita menuntut 10% potongan aplikasi. Karena memang sekarang ini kan potongannya sudah dianggap sangat tidak manusiawi gitu ya. Karena kan kita sangat tidak manusiawi karena secara teori aplikator itu bilang bahwa kita potongan di maksimal hanya 20%. Tapi kenyataannya kan bukan 20%. Di lapangan seperti itu. Dulu sih masih bisa 10%. Gojek pernah begitu ya. Di beberapa tahun ke belakang pernah begitu, itu nggak masalah buat nggak bikin mereka bangkrut gitu, ya kan? Salah satu yang menurut Mbak sendiri yang tidak adil untuk pengemudi ojek online sendiri apa, Mbak? Tidak adil sekarang. Sekarang ada beberapa fitur yang membuat ojek online itu makin terpuruk ya secara penghasilan. Salah satunya itu ada yang namanya Argo Hemat. Dari Argo Hemat itu kita ojek online itu kalau mau ikut di Argo Hemat kita harus berbayar. Misalkan kita ikut mendaftar sebagai driver hemat, itu kita pasti banyak orderan tuh. Tapi kita berbayar dari itu sendiri. Dari dia mau mengklasifikasikan misalkan 2 orderan kita dapat potongan 3.000 dan itu sangat tidak manusiawi karena apa? 2 orderan aja secara matematis kita dapat 10.400 kali 2 cuma dapat 20.400 20.800. Itu dari 2 orderan itu kita dapat potongan lagi 3.000. Bukan potongan ya, tapi biaya berbayar tadi yang saya bilang. Kalau dari fitur hemat itu kita dapat biaya berbayar. Kalau di 10 orderan kita berbayar sampai dengan 20.000. Dan biasanya untuk Argo Hemat ini kita nggak pernah dapat namanya jarak jauh. Jadi di 5 kilo itu kita dapat cuma 10.400 gitu. Oke Mbak, mungkin dari unjuk rasa sendiri kan dari tadi siang ya Mbak. Harapannya sendiri dari Mbak sendiri untuk pemerintah ataupun untuk aplikator sendiri apa Mbak? Sebenarnya mah harapan saya secara pribadi ya untuk mitra ojol dari dulu itu yang harus sekali diperhatikan adalah apa? Payung hukum yang harusnya ada sehingga kita itu punya landasan hukumnya apabila kita dizolimi seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita belum mempunyai payung hukum yang jelas ya. Kalau menurut saya, jadi aplikator itu bersikap apa ya seenaknya. Lu butuh lu boleh jalanin, lu nggak butuh gue cari yang lain kan gitu ya. Karena kita tidak memiliki payung hukum itu sendiri. Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya yang paling utama adalah payung hukum dulu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Semangat ya, Mbak. Oke, untuk tuntutan sendiri memang ada 5 tuntutan yang mereka tuntut, yakni adalah salah satu yang pertama adalah mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub nomor 1001 tahun 2022. Dan yang kedua, mereka juga menuntut akan mendorong DPR RI Komisi 5 untuk menggelar rapat dengan Kemenhub, aplikator dan juga asosiasi. Dan untuk tuntutan lainnya, tuntutan ini meliputi pembatasan potongan aplikasi yang hanya 10% seperti yang tadi disampaikan, dan yang lainnya ada revisi tarif penumpang termasuk penghapusan fitur diskon seperti aceng dan slot, serta penerapan tarif untuk layanan makanan dan kiriman barang yang dinilai tidak manusiawi. Demikian dari laporan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.